Shalom semuanya, dengan Deborah Batia di sini. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan Haftorah yang saya terjemahkan dari tulisan Rebetsin Kanabraka dalam rebetsinKanabraka.blogspot.com. Haftorah Pinkas, Reinkarnasi Jiwa, diambil dari kitab 1 Melakim pasal 18 ayat 46 sampai pasal 19 ayat 21. Eliyahu, reinkarnasi jiwa Pinkas. Menurut Zohar, Eliyahu adalah reinkarnasi dari Pinkas. Mereka berdua bersemangat atas nama Hashem terlepas dari bahaya yang terlibat. Oleh karena itu, mereka berdua dihadiahi bahwa malaikat maut tidak memiliki kuasa atas mereka. Ratu jahat Izebel bagaimanapun berusaha sangat keras untuk membunuh Eliyahu. Kebenciannya padanya berasal dari konfrontasinya dengan para imam penyembahan berhala di Gunung Karmel, yang menyebabkan eksekusi mereka. Kemudian Izebel mengirim utusan ke Eliyahu mengatakan, "Sekitar jam ini besok, saya akan menjadikan nefesh, jiwa Anda sebagai nefesh salah satu dari mereka." Bagian berikutnya meluruskan migrasi jiwa Nadav dan Avihu. Arisal menjelaskan bahwa arwah putra Aharon, Nadav dan Avihu dihamili di dalam arwah Eliyahu untuk mencapai tikun, pembetulan mereka. Dosa asal mereka tidak hanya menawarkan api yang aneh, tetapi juga menatap dengan berani ke Shekinah selama pemberian Taurat melalui makan dan minum. Jiwa mereka diluruskan ketika seluruh orang jatuh tersungkur saat api Hashem turun ke Gunung Karmel untuk memakan pengorbanan mereka yang mengikuti Hashem. Dosa mereka ditebus ketika mereka tidak memandang api yang turun dari surga, seperti mereka jatuh terlungkup ke tanah. Setelah jiwa mereka diluruskan, mereka tidak perlu lagi dihamilkan dalam jiwa Eliyahu, jadi mereka meninggalkannya. Bagian berikutnya, sihir Izebel, Ratu Israel. Izebel, istri Raja Ahab, adalah seorang penyihir hebat. Melalui ilmu sihirnya, dia tahu bahwa jiwa-jiwa suci Nadav dan Avihu telah pergi dari Eliyahu. Oleh karena itu, dia mengerti bahwa perlindungan abadinya dari malaikat maut tidak lagi berlaku. Karena dia awalnya menerima perjanjian kehidupan abadi dan kedamaian ini demi Nadav dan Avihu, yang awalnya adalah bagian dari jiwanya dalam inkarnasinya sebagai Pinkas. Oleh karena itu, ketika dia mengatakan kepadanya, "Aku akan menjadikan nefesh, jiwamu sebagai nefesh dari salah satu dari mereka," dia mengisyaratkan bahwa Eliyahu akan menjadi seperti salah satu jiwa Nadav dan Avihu yang dibakar melalui api dupa. Karena Eliyahu merasa bahwa karunia keabadiannya hilang darinya. Dia takut dan lari ke gunung Koref. Ini menjelaskan mengapa dikatakan ketika dia melihat itu, dia bangkit dan pergi untuk nefesh, hidupnya. Sekarang, dia hanya memiliki jiwa tunggalnya sendiri, tanpa jiwa pelindung Nadav dan Avihu. Karena itu, dia takut pada Izebel. Kita dapat belajar dari hal ini untuk sangat berhati-hati agar tidak mempercayai semua jenis penyembuh spiritual, penipu, dan astrolog. Seseorang mungkin mengetahui banyak rahasia dan bahkan melakukan keajaiban, tetapi jika dia tidak terhubung dengan kedusyah, kekudusan, kekuatannya berasal dari sisi lain, kekuatan jahat, sihir, dan ilmu hitam. Hanya karena orang yang takut akan Tuhan yang dapat dipercaya untuk menjadi saluran murni untuk kekudusan Hashem. Sayangnya, banyak yang disebut kabalish dan penyembuh spiritual tidak selalu dapat dipercaya. Jika mereka membebankan biaya terlalu tinggi, itu adalah indikasi pasti bahwa mereka dimotivasi oleh keinginan egois daripada menjadi saluran murni untuk kekudusan. Perjalanan jiwa Izebel dari istri Korak dan Kosbi hingga istri Turnus Rufus. Rama dari Pak Ano menjelaskan alasan tambahan mengapa Izebel begitu bersemangat dalam pengejaran dan keinginannya untuk membunuh Eliyahu. Kebencian Izebel terhadap Eliyahu berasal dari inkarnasi sebelumnya sebagai Kosbi, wanita Midian yang dibunuh Pinkas saat berhubungan intim dengan Simri, pangeran dari suku Shimon. Dia, oleh karena itu, lapar untuk membalas dendam pada Eliyahu karena telah membunuhnya ketika dia Kosbi selama inkarnasinya sebagai Pinkas.
Karena jiwa seseorang terdiri dari banyak bagian yang dapat bereinkarnasi menjadi orang yang berbeda secara bersamaan, Isefel juga adalah reinkarnasi dari istri Korah yang menghasut Korah untuk memberontak terhadap penunjukan Hashem atas Aharon sebagai Kohen pilihannya. Karena dia tidak pernah menyesali dosanya, sebelumnya Isefel ditempatkan dalam situasi yang bahkan lebih sulit untuk bertobat. Sebagai istri Raja Ahab, dia sekarang memiliki kesempatan untuk melakukan pembetulan yang sangat besar atau untuk berdoa dalam kapasitas yang lebih besar dengan mengubah Raja Israel melawan para Nabi Hashem. Ramkal menunjukkan bahwa nilai numerik Ahab adalah 12 sesuai dengan 12 suku Israel. Dia sebenarnya bisa menjadi Masyiach putra Yosef dan raja dari semua 12 suku jika dia tidak disesatkan oleh istrinya yang jahat. Kita belajar dari sini betapa dalam lumpur seseorang bisa tenggelam ketika tidak mengambil kesempatan untuk bertobat. Namun, pada akhirnya, bahkan Isefel yang jahat pun diluruskan sebagai istri Turnus Rufus yang pindah agama dan menikahi Rabi Akiva. Rabi Akiva sebenarnya adalah reinkarnasi dari perbaikan Simri ketika dia tidak berdosa dengan istri Turnus Rufus yang datang ke depan pintunya untuk menggodanya, tetapi hanya menikahinya setelah dia bertobat. Reinkarnasi jiwa Isefel mengajari kita bahwa tidak peduli seberapa rendah seseorang jatuh, pada akhirnya Hashem akan membantu kita semua bertobat dan mencapai kesempurnaan tertinggi kita. Sekian untuk video kali ini. Jika konten ini memberkati Anda, silahkan beritahu kami di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan nyalakan bel notifikasi dan share video ini. Terima kasih. Shalom.